Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat ya semuanya. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh dan juga SIG alias Sistem Informasi Geografis. Banyak ahli yang menyatakan tentang pengertian atau definisi tentang PJ pastinya. Ya, salah satunya adalah Lelesan dan juga Kiefer. Dia menyatakan bahwa penginderaan jauh itu ilmu dan seni untuk memperoleh informasi dari sebuah objek menggunakan alat tanpa berhubungan dengan objek tersebut secara langsung. Jadi secara tidak langsung, menurut Lelesan dan juga Kiefer, penginderaan jauh itu ilmu dan seni ingin tahu suatu objek tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Sedangkan ahli kedua menyatakan menurut Lindgren, penginderaan jauh adalah teknik variasi yang dikembangkan pasti lagi-lagi dan lagi untuk memperoleh informasi tentang suatu objek yang berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi. Secara keseluruhan, bisa disimpulkan bahwa penginderaan jauh itu merupakan ilmu, teknik, dan seni untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek yang ada di muka bumi dengan tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Boyka ulangi kembali, penginderaan jauh secara keseluruhan, secara umum, didefinisikan sebagai ilmu, teknik, dan seni untuk mendapatkan informasi tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Oke ya, paham ya dari pengertian penginderaan jauh ya. Kita next ke slide selanjutnya. Oke, di sini kalian fokus pada gambar komponen-komponen penginderaan jauh. Ya, komponen-komponen penginderaan jauh ini ada 5 secara umumnya ya. Yang nomor 1 adalah sumber energi dalam penginderaan jauh. Penginderaan jauh tidak dapat dilakukan ketika tidak ada sumber energi di situ. Sumber energi dalam penginderaan jauh itu dibagi menjadi 2. Ada yang kategorinya pasif dan ada yang kategorinya aktif. Pasif itu adalah sinar matahari. Kenapa dibilang pasif? Karena tidak bisa ditaruh dimanapun sesuka hati kita, tidak bisa diatur sinarnya yang menyinari objek tersebut. Nah, sedangkan sumber energi yang aktif contohnya adalah gelombang radio atau gelombang elektromagnetik dan sensor yang ada di dalam satelit itu sendiri. Oke. Ya, sekarang nomor 2. Setelah dari sumber energi, pasti melewati atmosfer. Ingat kelas 10 di materi atmosfer, yaitu terdiri dari 2 suku kata, atmos dan sphere atau sphere. Atmos sendiri artinya adalah udara, sphere atau spire adalah lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Fungsinya untuk melindungi bumi dari radiasi matahari dan juga benda-benda langit yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Oke. Selanjutnya, dari atmosfer kita langsung ke nomor 5. Kita lewati nomor 3. Nomor 5 ini dari sumber tenaga melewati atmosfer, pasti sasarannya adalah objek. Objek di penginderaan jauh di sini dimisalkan seperti permukiman penduduk, gunung, daerah perbukitan, sungai, ataupun laut, ya, ataupun kawasan industri. Oke. Kemudian nomor 3. Setelah dari objek pasti ada pantulan dan pancaran. Nah, hasil dari pantulan dan pancaran inilah yang direkam oleh nomor 3, yaitu sensor. Sensor adalah alat untuk merekam objek. Ya, sensor tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, Bu Eka di sini menulis nomor 3 adalah wahana. Karena wahana dengan sensor, dia harus saling terkait, tidak bisa berdiri satu sama lain tanpa ada
sesuatu ya. Sesuatunya apa? Yaitu sensor nggak bisa tanpa wahana. Wahana juga nggak mungkin bisa merekam objek tanpa ada sensor gitu ya. Saling membutuhkan. Oke. Di sini sensor adalah alat untuk merekam objek. Kita tahu bahwa sensor itu ada dua, ada sensor fotografik dan juga sensor elektronik. Fotografik berarti merekam objeknya menggunakan kamera. Sedangkan kalau sensor elektronik berarti merekam objeknya melalui radar, ya. Kemudian wahana. Wahana kalau kalian pernah dengar itu ada pesawat terbang tinggi, pesawat terbang rendah, pesawat terbang menengah atau sedang, ada balon udara, ada satelit itu sendiri, ada drone. Kalian juga bisa menggunakan drone sebagai wahana. Jadi bisa dibilang bahwa wahana ini adalah kendaraannya sensor. Makanya tadi Bu Eka bilang tidak bisa berdiri sendiri. Kendaraan yang digunakan dalam merekam objek untuk membawa sensor tersebut. Sedangkan yang nomor 4, ketika sudah direkam oleh sensor yang ada di wahana, yang dihasilkan adalah citra. Ya, jadi ingat bahwa citra adalah hasil dari penginderaan jauh dan juga SIG alias sistem informasi geografis. Citra ada dua, makanya di situ ada panahnya, ada citra foto dan juga citra non foto. Ya. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kalian silakan perhatikan bahwa ada dua gambar dari foto udara, yaitu ada citra foto, ada citra non foto yang tadi saya bilang. Citra foto dihasilkan dari kamera, non foto tadi dihasilkan dari apa? Dari scanning melalui aplikasi ya, bukan kamera seperti radar misalkan ya. Sehingga bisa dilihat secara jelas perbedaan antara citra foto dengan citra non foto. Lebih komunikatif yang citra non foto. Kenapa Bu Eka bilang lebih komunikatif yang citra non foto? Karena yang pertama, kita bisa melihat tentang warna-warna yang dihasilkan dari penginderaan jauh tersebut. Ada yang warna merah, biru, hijau, ungu, tergantung dari gelombang, panjang gelombangnya. Makanya kalau kalian pernah baca atau dengar ya tentang pankromatik, ortokromatik, ultraviolet, berapa panjang gelombangnya, kemudian dia menghasilkan warna apa. Itu yang penting kalian camkan ya, kalian catat. Oke. Nah, di sini Bu Eka bilang bahwa citra merupakan hasil dari penginderaan jauh melalui perekaman objek atau fenomena yang ada di muka bumi secara spasial atau keruangan. Karena geografi itu yang membedakan dengan ilmu-ilmu yang lainnya dari segi objeknya, yaitu kita menganalisis sebuah objek secara spasial atau keruangan. Oke, kita lanjut ya. Di sini Bu Eka menulis bahwa tahapan PJ dan juga SIG alias sistem informasi geografi itu ada singkatannya, jembatan keledainya, yaitu diadesi. Diadesi ya. Deteksi. Deteksi maksudnya apa? Kita mengamati fenomena yang terjadi pada objek yang ada di muka bumi yang akan kita jadikan sebagai objek penginderaan jauh atau objek dalam SIG. Nah, kemudian setelah dideteksi atau diamati fenomenanya, kemudian kita melakukan tahapan identifikasi. Identifikasi di sini adalah kita mengklasifikasikan objek sesuai dengan unsur-unsurnya. Misalkan ronanya, warnanya, kemudian bayangan, berdasarkan situs, asosiasi, dan lain-lain akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang ketiga, tahapannya adalah analisis. Maksudnya apa Bu Eka analisis itu? Analisis itu kita mengelompokkan objek berdasarkan 3 ciri citra, yaitu berdasarkan spasial atau ruangnya, meliputi bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Sedangkan spektral itu tenaga elektromagnetiknya, meliputi rona dan warnanya. Kemudian temporal itu adalah waktu ketika merekam objek tersebut.
Ya, setelah dianalisis kemudian dideskripsikan berdasarkan 3 kategori tadi, akhirnya kita mendapatkan kesimpulan terakhir, yaitu kita melakukan proses deduksi. Artinya pemrosesan data atau bukti di kalian itu bisa menyebutkan itu adalah fakta, ya, konvergensi bukti. Kita lanjut. Ini yang tadi saya bilang tentang interpretasi citra, ya. Interpretasi citra itu ada 8. Ada Rona. Rona itu identifikasi yang berdasarkan terang atau gelapnya, cerah atau gelapnya suatu objek. Kalian lihat itu adalah hasil dari foto udara, ya. Kalau kalian bisa buka Google Earth itu kelihatan, ya. Nah, itu terang kemudian gelap. Oke, kelihatan. Itu maksudnya Rona itu dari kata-kata terang atau gelapnya sebuah objek. Oh, berarti ini interpretasi citra berdasarkan Rona karena dia berbicara terang dan gelapnya objek. Kita lanjut. Ketika kita mengidentifikasi berdasarkan bentuk, maka yang bisa kita underline atau kita bisa garis bawahi adalah bentuk, yaitu harus ada tampilan objek yang nampak dari ketinggian. Contohnya di bawah ini, ya, tampilan lapangan yang berbentuk persegi, atau kalau kalian lihat tampilan sungai yang berbentuk seperti meander atau danau yang berbentuk seperti tapal kuda, itu adalah interpretasi citra berdasarkan bentuknya. Ada persegi, ada linear atau garis yaitu sungai, ada area atau danau gitu, ya. Itu dinamakan dengan interpretasi berdasarkan bentuknya. Bentuknya apa? Persegi kah, segitiga kah, linear atau membentuk sebuah garis, atau area kah, atau poligon kah gitu, ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah interpretasi citra berdasarkan ukuran. Jadi kalau di ukuran ini harus ada penjelasan tentang objek berupa luasnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Kalian lihat di foto udara atau citra foto tersebut. Di sini ditunjukkan bahwa yang warna merah, ya, yang dikotakin merah itu adalah objek permukiman ukuran bangunan yang lebih kecil. Sedangkan yang dikotakin biru itu adalah objek yang berupa kampus atau sekolah. Bisa dibandingkan antara keduanya, ukuran bangunannya lebih besar. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah soal, di situ ada luasnya berapa, atau tingginya berapa, atau lebarnya berapa, atau dia membandingkan dari luas, tinggi, ataupun lebarnya seperti soal yang di bawah ini, langsung kalian pilih ukuran. Ya, kita lanjut. Nah, yang keempat adalah interpretasi citra berdasarkan teksturnya. Kalian pasti sering dengar ini. Tekstur adalah halus kasarnya suatu objek. Contohnya bisa dilihat di sini, yang dikotakin biru itu adalah lahan kosong, tidak ditumbuhi tanaman jenis apapun. Ya, sedangkan yang dikotakin merah itu adalah jenis hutan. Oke, kenapa Bu Eka lahan tersebut itu teksturnya halus? Karena dia tidak ada tanaman sama sekali. Ya, tidak ada tanaman sama sekali. Sedangkan hutan tersebut teksturnya kasar. Kenapa? Karena kalian pakai logikanya, ya. Kenapa kasar? Gitu. Kalau kalian lihat keset yang bentuknya kayak cendol, ya. Nah, itu kan rata semua, atasnya itu rata, ya. Jadinya nggak kelihatan kasarnya. Nah, tetapi kalian bayangin bahwa keset cendol itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang
sedang, maka ketika kalian raba dengan tangan kalian, maka itu akan kok kasar ya, karena beda ketinggian. Itulah yang menyebabkan bahwa interpretasi citra ini didasarkan pada tekstur, yaitu halus dan kasarnya suatu objek di muka bumi. Ingat, kalau halus berarti dia tidak ada apa-apa yang menyelinginya, artinya dia lahan polos, atau bisa juga seperti keset cendol yang rata semuanya. Itu baru teksturnya halus. Ketika permukaannya ada yang belentang-belentong, artinya heterogen, yaitu berbagai macam ketinggian, maka teksturnya kasar. Paham ya? Lanjut. Selanjutnya yang kelima adalah pola. Di sini pola menekankan pada persebaran objek yang mengikuti objek yang lainnya. Misalkan kampung warna-warni yang ada di Malang memiliki pola mengikuti sungai. Ya, linier itu. Ya, lanjut. Bayangan. Bayangan di sini itu objek dapat diketahui itu objek apa sih? Karena dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari. Lihat bahwa di foto tersebut, citra foto tersebut ada bayangan objek Monas. Sehingga ketika ada soal seperti itu, bahwa interpretasinya menurut bayangan. Ya. Selanjutnya adalah situs. Bedakan situs dengan asosiasi. Jangan sampai kalian terbalik. Situs adalah letak objek terhadap objek yang lainnya. Contohnya di sini, Bu Eka memberikan contoh, letak mangrove pasti dekat dengan pantai. Ya. Kalau ada mangrove, pasti ada pantai. Kalau ada pantai, pasti ada mangrove. Mereka simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan, gitu ya. Kita ke asosiasi. Asosiasi ini adalah keterkaitan objek dengan objek yang lainnya. Contohnya, lapangan sepak bola ini berasosiasi dengan gawang. Artinya nggak bisa dipisahin, saling melengkapi, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari asosiasi. Tidak akan mungkin ada gawang ketika tidak ada lapangan. Mana mungkin gawang itu ada di rel kereta. Mana mungkin gawang itu ada di rumah sakit, gitu ya. Pasti gawang harus ada di lapangan. Lapangan apa? Nggak mungkin lapangan voli. Voli nggak mungkin pakai gawang, gitu ya. Pasti lapangan sepak bola. Bisa dibedakan antara situs dan juga asosiasi ya. Baik. Kalau di dalam konsep sama aja konsep interaksi dan interdependensi asosiasi ini. Seperti desa kota, sama-sama saling membutuhkan, tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kalau situs itu misalkan gini. Ada ambulans. Belum tentu itu di rumah sakit. Gitu. Ya, tetapi kalau sudah ada kereta, ya rel kereta, pasti ada stasiun. Itu namanya asosiasi kalau rel kereta dengan stasiun. Ya, kecuali kalau yang kayak tadi ambulans, tidak mungkin ambulans itu hanya berada di rumah sakit. Bisa aja di puskesmas, bisa aja di sekolah, bisa aja di perkantoran. Itu maksudnya dari situs, letak objek terhadap objek yang lainnya. Ya. Oke. Kita lanjut. Yang tadi tahapan yang terakhir adalah deduksi, yaitu penerapan fakta. Ya, konvergensi bukti namanya. Ini yang sangat sering keluar. Silahkan kalian lihat baik-baik. Nah, di sini Bu Eka mengelompokkan, ya, misalkan ada sebuah ciri-ciri dari objek yang ada di muka bumi yang akan dinilai dari penginderaan jauhnya. Dari bentuknya, tajuknya berbentuk bintang. Tajuk itu adalah bentuk daun. Ya, berbentuk bintang. Oke. Nah, yang berbentuk bintang di situ ada kelapa, kelapa sawit, nipah, enau, dan sagu. Sedangkan kalau dari polanya tidak teratur itu ada nipah, enau, dan sagu. Berarti yang teratur adalah kelapa dan kelapa sawit. Kenapa mereka teratur? Karena mereka adalah perkebunan. Diatur jaraknya sedemikian mungkin sehingga teksturnya
halus kalau perkebunan tuh ya. Kemudian ukurannya lebih dari 10 meter, berarti kita bisa mengidentifikasikan bahwa objek tersebut adalah enau dan sagu. Ketika dibilang situs, ingat situs ya, letak objek terhadap objek yang lainnya. Kalau situsnya adalah air payau berarti sagu. Berarti kalau enau itu adalah air tawar. Paham sampai sini? Ini yang harus kalian hafalin ya. Kita next. Baik, di sini kita lihat yang namanya satelit penginderaan jauh. Pasti kalian sering dengar ya, ada satelit NOAA, Landsat, Spot, IKONOS, QuickBird. Ya, itu satelit-satelit apa saja sih yang biasanya ditanya itu seperti itu. Satelit yang digunakan dalam penginderaan jauh berfungsi untuk melihat persebaran sumber daya alam atau inventarisasi sumber daya alam adalah satelit A. NOAA, B. Meteosat, atau C. IKONOS, D. QuickBird, atau E. Landsat. Jawabannya adalah Landsat. Lihat dari kotaknya baik-baik. Kalau pemantauan global secara atmosfer, cuaca, kemudian iklim, kemudian kelautan, sungai, kita pakainya NOAA yang sering. Sedangkan kalau sumber daya alam semuanya kita menggunakan Landsat dan juga Spot. Ya. Baik itu persebarannya di mana saja, berapa kandungannya banyak atau sedikit, kita menggunakan Landsat dan juga Spot. Sedangkan ketika kita ingin melihat tentang survei detail tentang perkotaan, maka kita menggunakan IKONOS dan juga QuickBird yang sering. Ya, misalkan tentang kepadatan penduduk, sehingga bisa digunakan acuan oleh pemerintah untuk melakukan program transmigrasi, yaitu perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, perpindahan dari satu daerah administrasi ke administrasi yang lainnya. Itu namanya transmigrasi. Ya. Selanjutnya, ketika dari resolusinya ada rendah, menengah, dan juga tinggi. Ini nggak perlu kalian pahami. Yang kalian perlu pahami sekali adalah tentang kalau satelit untuk sumber daya alam atau SDA ada apa aja sih. Kalau tentang studi perkotaan, tentang jumlah penduduk, itu apa aja sih yang dipakai gitu ya. Kita lanjut ke SIG atau Sistem Informasi Geografis. SIG sama PJ bedanya apa Bu Eka? Kalau PJ itu dia tidak kontak langsung. Kalau SIG juga sama, nggak kontak langsung. Ya, tetapi bedanya kalau PJ itu manual, artinya dia menggunakan tenaga manusia. Sedangkan kalau SIG ingin mengetahui suatu objek, dia dengan komputerisasi. Semua prosesnya dengan komputerisasi. Gitu ya. Itu bedanya SIG dan penginderaan jauh. Sama-sama ingin mengetahui informasi tentang suatu objek yang di muka bumi. Kalau PJ tanpa kontak langsung dan menggunakan tenaga manusia yaitu manual, sedangkan kalau SIG dia menggunakan komputerisasi, sehingga nanti kalian akan mendapatkan kelebihan dan juga kekurangan PJ ataupun SIG. Kalau PJ pasti lebih mahal, waktunya lebih lama, karena kan terkait dengan cerah atau gelapnya dari cuaca tersebut. Ketika awannya menghalangi objek, maka tidak bisa dilakukan penginderaan jauh. Gitu ya. Kalau SIG kapanpun bisa, karena kita menggunakan satelit dan juga komputerisasi. Dan waktunya kalau SIG lebih cepat, ya. Baik. Sekarang komponen-komponen SIG itu ada software atau perangkat lunak, kemudian hardware atau perangkat keras, kemudian ada datanya pasti, dan juga brainware sebagai pelaksananya. Manusia ya di sini yang dimaksud. Nah, data di dalam SIG ini ada dua, ada data spasial dan data atribut. Bedanya apa? Kalau spasial pasti ngomongin tentang lokasi, jarak, luas yang terkait dengan koordinat lintang dan bujur, latitude dan longitudinal, ya. Nah, data spasial pasti menampilkan data tentang keruangan, bentuknya pasti keruangan. Ya, contohnya di sini data spasial itu ada data vektor dan raster.
Paham ya? Diulangi kembali. Data dalam SIG itu ada dua, spasial dan atribut. Kalau spasial, datanya nanti berupa keruangan, space, ruang. Nah, data spasial ini ada dua dibagi lagi, vektor dan raster. Bedanya, kalau vektor, tampilan datanya nanti setelah dianalisis itu berupa titik, garis, ataupun poligon. Ya, atau area. Kalau kalian nggak tahu poligon, area. Kemudian kalau data raster itu nanti data yang ditampilkan berupa grid atau pixel. Gitu, pahami ya. Kalau vektor datanya bisa berbentuk garis, titik, ataupun poligon. Di sini kita sebutnya dengan area. Sedangkan kalau raster itu datanya berbentuk pixel atau grid. Di situ sebelah kanan kalian bisa lihat bedanya data vektor dan juga data raster. Ya, raster kan ada grid-gridnya, ada kotak-kotaknya. Lihat ya. Kemudian kalau data vektor dia berupa titik aja disambung-sambungin, atau ketika sudah sambung menjadi satu namanya bukan Indonesia tetapi poligon. Ya. Baik ya. Paham ya? Ingat, data dalam SIG itu ada dua, spasial dan atribut. Spasial berarti fokus ke keruangan. Nah, data spasial ini ada dua, vektor dan juga raster. Kalau vektor dia berupa titik, poligon, dan line atau garis. Sedangkan raster datanya berupa, data yang ditampilkan ya, berupa grid atau pixel. Semoga paham ya. Kita lanjut ke data yang kedua, yaitu data atribut. Baik, di sini data atribut, sebentar ya, ada data vektor. Oke, data atribut ini adalah data yang mempresentasikan aspek-aspek deskripsi dari suatu fenomena yang di muka bumi. Ya, jadi kalau atribut ini lebih kepada penjelasan, gitu ya, menjelaskan, bukan berupa gambar. Paham? Jadi dia berupa tulisan, deskripsi, description. Pahami kembali, data SIG hanya ada dua. Ada spasial dan juga atribut. Spasial pasti data yang ditampilkan tentang atau berisi tentang keruangan, space. Nah, data spasial dibagi menjadi dua, raster dan juga vektor. Kalau vektor, tadi lihat vektor itu dia berbentuk seperti titik, poligon, ataupun garis. Sedangkan kalau raster berarti datanya berbentuk pixel atau grid, kotak-kotak itu namanya grid. Ya. Di sini diulangi kembali. Komponen-komponen SIG-nya di sini kalian lihat. Hardware berarti kayak layar komputer, CPU, digitizer, plotter, softwarenya seperti ArcGIS, ArcMap ya. Datanya itu adalah input. Misalkan peta curah hujan, peta persebaran sumber daya alam, peta peta jenis tanah, itu termasuk peta ketinggian, itu termasuk data. Nah, manusia yang melakukannya semuanya dengan komputerisasi. Sekarang kita lanjut lagi ke data atribut yang tadi, kembali ke atribut. Kalau tadi data yang spasial berarti dia ada gambar-gambar gitu ya. Tetapi kalau yang atribut dia datanya berupa tulisan, deskripsi ya, itu maksudnya. Nah, ini kita lanjut ke yang tadi perangkat lunak, manusia sebagai brainware-nya. Ini adalah tahapan kerja SIG ya, tahapan kerja SIG di mana data, kemudian ada peta, data berupa lapangan, data lapangan yaitu ada foto udara, citra satelit dan juga data digital, semuanya diproses dan akhirnya akan menjadi sebuah citra. Baik, lanjut ya. Ya. Nah, ini tadi penjelasan dari data atribut secara lengkap. Nah, data atribut tadi kita sudah tahu berisikan tentang aspek-aspek yang dideskripsikan dari sebuah fenomena yang ada di muka bumi. Nah, ini adalah perangkat keras yaitu hardware, perangkat lunak atau software, manusia atau brainware, itu adalah komponen SIG. Selanjutnya, di dalam SIG juga ada tahapan-tahapannya.
Ya, kalau tahapan PJ kan tadi ada sumber tenaga, ada atmosfer, objek, sensor, wahana, citra foto dan citra non foto. Sedangkan kalau di SIG tahapannya itu ada tahapan persiapan. Persiapan itu kita mengkaji kebutuhannya buat apa, kemudian kita merancang peta-peta yang dibutuhkan apa saja. Nah, kemudian basis datanya apa, kemudian prosedur kerjanya gimana sih awalnya yang kita harus lakukan, yang awalnya itu apa, nextnya apa, tahap-tahapannya, stepnya ya. Kemudian digitasi peta, ini adalah istilah-istilah yang kalian harus tahu. Digitasi itu maksudnya apa sih? Dia memindahkan peta di dalam bentuk lembaran. Ya, digitasi itu jadi kayak kalau kalian pernah membuat peta, disuruh tugaskan untuk membuat peta, terus kalian buat dari kertas kalkir, itu namanya digitasi alias menjiplak ya. Kemudian alat untuk merekam atau memindahkan data tersebut namanya digitizer ya. Selain menggunakan digitizer juga bisa pakai scanner gitu. Kemudian kita melakukan tahap editing, diedit tuh di apa aja sih nih garis yang kurang gitu kan, garisnya kok jadi melengkung, harusnya lurus gitu, itu namanya editing. Kemudian tahap konversi, yaitu tahap penyesuaian koordinat dengan mengubah koordinat meja digitizer ke dalam koordinat lintang dan juga meridian bumi. Kalau kalian pernah dengar ada koordinat UTM, yaitu Universal Transfer Mercator gitu ya. Selanjutnya adalah tahap anotasi. Anotasi ini kita memberikan nama dan juga catatan terhadap berbagai objek yang ada di peta. Misalkan nama sungai, nama kota, nama gunung, nama daerah. Kemudian kita melakukan tahap label ya. Setiap objek yang nampak yang ada di peta harus diberi label. Fungsinya agar semua objek memiliki identitas. Nah, identitas ini berguna untuk memberikan keterangan kepada pengguna peta atau user ya, sehingga mereka bisa melihat dari simbol-simbol yang ada di legenda, menginformasikan tujuannya. Tahap labeling tuh. Terus tahap analisis. Nah, di analisis peta ini nanti akan ada peta yang jenisnya itu overlay, yaitu tumpang tindih. Artinya misalkan gini, pernah nggak sih kalian dapat soal yang ketika kita ingin mendirikan sebuah kawasan industri, maka peta apa saja yang kita butuhkan di dalam penginderaan Jawa atau SIG-nya? 1. Peta curah hujan. 2. Peta topografi. 3. Peta pemukiman. 4. Peta jenis tanah. 5. Peta sarana transportasi atau jaringan jalan. Itu adalah peta-peta yang dibutuhkan secara logika aja. Ketika kita ingin mendirikan organisasi, industri, maka kita butuh, industri itu kan kita tahu ya harus dekat dengan bahan baku, ada yang dekat dengan pasar, ada yang dekat dengan tenaga kerja. Gitu ya. Jadi kita harus butuh untuk memudahkan menekan dari biaya produksi, maka harus ada sarana prasarana dong, transportasi. Masa buat ngangkutnya aja nggak bisa gitu ya, gimana untuk menjalankan industri yang sebesar itu gitu ya. Sehingga kita membutuhkan peta jaringan jalan atau sarana transportasi. Yang kedua pasti untuk tenaga kerjanya kita membutuhkan yaitu peta permukiman. Jadi orang-orang daerah sekitar yang kita bisa rekrut untuk tenaga kerja kita gitu. Kemudian peta topografi, nggak mungkin dong industri itu ada di daerah pegunungan, nggak gitu ya, ada di daerah gunung, apalagi ada di daerah lembah, ada di daerah yang terjal, itu nggak mungkin, siapa yang mau bertaruh nyawa di daerah yang terjal gitu ya. Nah, itu namanya peta yang overlay, tumpang susun, tumpang tindih. Sedangkan peta yang kedua itu bernama dengan buffering. Nah, buffering itu kalau kalian mempelajari tentang desa kota, bab desa kota di kelas 12, di situ ada teori menurut Burgess, konsentris menurut Burgess. Buffering itu seperti itu, bulat membentuk seperti zonasi. Ya. Oke.
Selanjutnya adalah tahap pelaporan atau keluaran data. Dicetak melalui pasti pakai hardware ya, itu dengan printer atau plotter gitu ya. Nah, kemudian penginderaan jauh ini berguna atau bermanfaat untuk siapa sih sebenarnya? Pasti untuk kita pemerintah ya. Kemudian badan-badan yang memerlukannya untuk bidang sumber daya alam, kependudukan, bisa dilihat di situ, kependidikan dan lain-lain sebagainya. Nah, sumber data SIK dilihat di sini ada 3 sumbernya. Dari data penginderaan jauh yaitu dari tadi yaitu foto udara, ada data terestis, maksudnya terestis atau terestrial kalau kalian sering dengar ini di kelas 10 juga, itu artinya lapangan ya. Data yang kita ambil langsung dari lapangan, kita survei langsung terjun ke situ. Kemudian data peta, itu adalah sumber data SIK, ada 3, data penginderaan jauh, data terestis dan juga data peta. Baik, sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan karena kita sudah mencapai akhir dari dokumen. Lihat ya, Anda sudah mencapai bagian akhir dari dokumen. Semoga apa yang Bu Eka sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian bisa lebih mudah memahami tentang PJ dan juga SIK. Untuk gelombang elektromagnetik atau bisa dibilang apa ya, dari gelombang, dari panjang gelombang pembagiannya itu kalian catat sendiri ya. Ada inframerah, dia menimbulkan warna merah. Kemudian ada ultraviolet, dari ungu sampai apa, panjang gelombangnya berapa. Kemudian pankromatik itu menimbulkan warna apa. Kemudian ortokromatik juga apa. Itu kalian harus catat. Paham ya? Oke, kalau gitu Bu Eka akhiri saja untuk penjelasan pada hari ini. Semoga ilmu bermanfaat, semoga kalian sukses untuk UTBK-nya, mencapai cita-cita yang kalian inginkan semuanya dan bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Kurang lebihnya Bu Eka mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.